Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Angga Riantino SPD dari SMA Ligma Surabaya. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Fisika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pokok elastisitas bahan dan hukum Hooke. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anak sekalian yang sangat Ustaz banggakan. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran yang sangat kita tunggu-tunggu, pembelajaran fisika. Baik, pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Di room kita sudah 20 partisipan, berarti lengkap ya. Di samping teman-teman ada 4 anak yang berkegiatan ASL di sekolah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, silakan Mas Fabian sebagai ketua kelas untuk bisa memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Fabian. Oke, jadi seperti biasa, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan ya, mari kita berupaya dengan semaksimal mungkin memperbaiki adab kita dalam belajar ya. Kalian sudah berupaya untuk bisa hadir tepat waktu dan mengucapkan salam, ini harus terus kita pertahankan anak sekalian ya. Mengenakan seragam dengan profil yang baik. Kalau Ustadz lihat di sini, teman-teman semuanya sudah mengenakan seragam dengan baik ya. Pastikan jaringan internet lancar. Nyalakan kamera dan mute mikrofon. Ini juga tidak kalah pentingnya. Mari kita pertahankan anakku. Kemudian yang kelima, jangan keluar room tanpa izin ya. Mudah-mudahan kelima adab ini bisa kita pertahankan terus-menerus anak. Nah, kemudian mari kita melihat Ustadz punya sebuah video yang sangat menarik ya di e-learning sekolah. Di topik elastisitas, subtopik hukum Hooke. Mari kita simak bersama-sama. Bagian persepsi, mari kita menyimak video olahraga bungee jumping berikut ini. Apakah suara dan tampilan video sudah nampak, anak-anak? Tidak ya? Baik anak-anak, tadi videonya sangat luar biasa dan sangat menarik pastinya anak. Mas Raihan. Ya Ustaz. Menurut kamu video tadi bagaimana Mas Raihan? Ada sifat elastisnya gitu Ustaz. Talinya Ustaz. Luar biasa. Ya, mungkin ada lagi tambahan pendapat dari teman-teman berkaitan dengan video tadi, bungee jumpingnya tadi? Jadi tali yang bersifat plastis itu tetap bisa apa itu? Bisa tidak putus begitu waktu diberi gaya yang sangat besar. Wah, luar biasa Mas Fabian ya. Betul sekali teman-teman ya. Tali yang digunakan itu adalah tali yang bersifat elastis, sama seperti materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Ketika orang tersebut bisa melompat ke bawah, talinya tadi tidak putus. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Fabian. Baik. Setelah tadi kita melihat dan menyimak bersama-sama video olahraga bungee jumping, mari kita ingat kembali ya, di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah belajar tentang apa?
Ya, di sini ada Mas AB. Gimana Mas AB? Sifat benda elastis dan proses tegangan dan modulus elastisitas. Luar biasa Mas AB. Ya, di pertemuan kedua ini, anak-anak, kita akan mempelajari subtopik tentang hukum Hooke dan energi potensial pegas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui proses pembelajaran materi elastisitas dan hukum Hooke dengan menggunakan model problem based learning. Saya berharap kalian dapat jujur dan teliti dalam menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang bekas. Kemudian juga membandingkan sifat elastisitas pegas berdasarkan berbagai sumber belajar. Saya juga berharap kalian dapat aktif bekerja sama dalam melakukan percobaan virtual hukum Hooke menggunakan PET, yaitu Hooke's Law. Nanti akan kita demonstrasikan sejenak bagaimana penggunaan virtual hukum Hooke itu. Nanti juga kalian juga bisa mempresentasikan hasil percobaannya melalui laporan percobaan atau LKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, saya juga perlu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita, antara lain saya akan mengajak kalian untuk bisa mengorientasi masalah, mengorganisasi peserta didik, melakukan penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, namun sebelum sampai di langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita, di e-learning sekolah ya, yang tadi di bagian bawahnya apersepsi, di situ ada pretest anak-anak, ditampilkan di situ ada sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bekas. Ada gambar pegas ya. Pegas ini ditarik dengan sebuah tarikan begitu. Di sini ada keterangan nilai 100N dan juga ada keterangan nilai 0,526 meter. Jadi sekali lagi menurut pengamatanmu, jelaskan nilai besaran apa saja yang terbaca dan apa hubungannya. Silakan diisikan anak-anak di e-learning sekolahku. Nah, sekarang coba Ustadz sambil ngecek ya. Nah, di sini di kelas 11 MIPA 3. Oke, luar biasa. Sudah ada 14 anak-anak sekalian yang sudah mengisi ya. Ya, sekarang yang sudah mengerjakan masih 6 anak. Yang belum mengerjakan, belum mengakses ada 8 anak. Silakan semuanya mengakses ya. Oke, saya rasa cukup ya anak ya. Nanti akan saya cek lagi. Mudah-mudahan itu bisa diakses semuanya. Oke, nah sekarang mari kita mengamati permasalahan anak-anak. Nah, di sini saya tampilkan gambar yang sangat menarik. Ada yang tahu di sini ada gambar apa? Itu shock breaker mobil set. Ada shock breaker mobil yang atas ya, yang bawah ini bagaimana Mas Sofian? Sama itu shock breaker motor. Oke, jadi ada dua gambar anak-anak. Ada shock breaker mobil dan juga shock breaker motor. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sudut pandang ya, sudut pandang jenis pegas yang digunakan, kira-kira permasalahan apa saja ya yang dapat kalian kemukakan dari dua macam shock breaker ini? Siapa yang bisa menyampaikan permasalahan? Gimana cara menahan anunya itu, Zat? Tekanannya, Zat? Oke, terima kasih Mas Bintang. Mungkin ada yang lain? Gimana ya? Kenapa shock breaker itu beda-beda nggak kerenggangannya itu, kekuatannya itu? Iya, terima kasih Mas Gasan. Itu yang maksud ya. Jadi betul sekali. Kalau kita lihat dari sudut pandang jenis pegas atau jenis shock breaker yang digunakan pada mobil dan motor, apakah kekuatan dari kedua jenis pegas yang digunakan pada mobil dan motor itu sama? Nah, di bagian mari berkelompok dan menggali informasi anak-anak sekalian, Ustadz ingin meminta kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan menggali informasi sebanyak mungkin. Kalian bisa membaca literasi yang ada di aneka sumber belajar di sini. Ada video hukum Hooke, energi potensial pegas, ada materi ajar yang bisa kalian akses dan PPT ya. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan ya dari literasi yang kalian baca tadi, langkah percobaannya itu seperti apa? Saya Ustaz. Oh iya, Mas Pasya. Gimana Mas Pasya? Jadi di LKPD ini kita
diinstruksikan untuk membuka FET, yaitu Ya. yang sumber energi. Iya, betul Nanti sekali. Kemudian, pertanyaannya ada 2 kali. Yang pegas pertama sama pegas kedua. Pegas pertama diberi konstat apa? Pegas pertama sama yang kedua ini konstanta pegasnya dibedakan. Tapi nanti diberikan gaya yang sama, terus kita jadi bisa tahu nanti efeknya apa ketika konstanta pegas itu diubah. Gitu. oke, Nanti luar biasa. kemudian dicatat, bisa terus kemudian disimpulkan. Ya, betul sekali Mas Pasha. Anak-anak semuanya ya. Setiap kelompok silakan bisa mencermati langkah-langkah percobaan yang sudah Ustaz tuliskan dengan jelas di sini. Silakan semua mengakses LKBD ya. Nah, nanti silakan semuanya mencoba dan mengeksplorasi ya sehingga kalian bisa menemukan konsep bagaimana konsep hukum itu, bagaimana konsep energi potensial pegas itu. Kelompok. Oke, paham semua ya? Baik. Kalau sudah silakan Ustaz sudah menyiapkan 5 room breakout. Setiap kelompok bisa masuk secara mandiri ke dalam room breakout tersebut. Silakan semuanya bisa melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang Ustaz berikan. Silakan mengecek sikap belajar kalian, perihal kejujuran kalian, keaktifan kalian. Silakan tuh. Langkah-langkahnya bagaimana tadi? Oke, dicentang semuanya itu. Gaya yang dikenakan perpindahan itu juga dicentang semua saja. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan, tadi setelah mencentang, langkah yang kedua bagaimana? Mengatur konstanta pegas Oke, mengatur sama konstanta pegas. gaya tarik. Gaya tarik, ya terus kemudian mendata perubahan panjang dan Panjangnya. energi potensialnya. Energi potensial. Itu ya, yang ini. Langkahnya tadi gimana, masih ingat langkahnya? Diatur dulu konstantanya, Ustaz. Bukan itu yang pertama. Ayo siapa yang bisa jawab? Nah itu, dicentang itu semuanya. Pertama, jangan lupa mencentang itu ya. Dan yang kedua, Diatur ini ya, Ustaz. ya Saya tak salah. dipilih sesuai kesepakatan kelompok lah. Berapa, mau berapa, terserah ya. Oke, misalkan berapa? Pakai berapa nih? 200 pilih 200. Setelah menentukan itu terus apa yang harus dilakukan? Ini ya, Ustaz, menggeser perpindahannya, Ustaz. Atau Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Bagaimana? Setelah menentukan konstanta, langkah selanjutnya apa? Bagaimana Mas Arman? Di ini perpindahan ya, Ustaz. Oke, supaya dapat perpindahan apa yang dilakukan? Berarti? Digeser perpindahan. Itu gaya digeser. Penggeseran gayanya harus rentangnya harus sama terus ya. Artinya gini, kalian pakai gaya pertama yang berapa? 50 gitu. Oke, boleh 50. Nanti habis 50 berapa nanti? Yang kedua. Berapa? 100. Oke, 100 boleh. 50, 100 terus berapa begitu ya. Kemudian percobaan yang kedua mengganti konstanta ya. Jangan 200. Ya, Misalkan berapa? Mau berapa? 400 ya. Tapi dengan gaya yang sama. Kalau tadi 50, 70, 90 ya harus sama gitu. Paham maksudnya Rehan ya? Paham. Setelah dapat data nanti membuat sketsa grafik seperti yang Ustadz bagikan di format sketsa yang terbaru itu ya. Oke, silakan dilanjut. Datanya yang real ya, apa adanya enggak apa-apa, silakan. Perubahan menurut kamu ini perubahan panjang pegas A dan pegas B ini sama atau beda? Beda Ustaz. Beda pastinya ya. Lebih Iya. besar yang mana? Kalau Pegas A atau pegas pertambahan B? Ya. pertambahan panjangnya lebih besar yang pegas A Ustaz. Lebih panjang gitu. Iya, lebih besar yang pegas A itu kelihatan misalkan dengan gaya 70 perubahan panjangnya 0,350 ya. Iya Ustaz. Tapi yang pegas B itu 0,175. Iya betul. Energi potensialnya sama atau beda juga? Beda Ustaz. Beda ya. Nah, itu nanti di bagian bawah coba bisa digeser ya. Kalau sudah memperoleh data, buatlah sketsa grafik ya. Nah, Ya, ini sketsa lagi masukin grafiknya, data. Oke, silakan dimasukkan di format sketsa grafik yang saya bagikan itu ya. Waalaikumsalam. Siap. Oke, oke, luar biasa. Ini sudah percobaan ini anak-anak. Sudah Ustaz, sudah. Luar biasa. Lihat datanya dulu yang tabelnya. Ini Zat.
dari pegas A dan pegas B yang kalian gunakan, itu kalian peroleh pertambahan panjangnya sama atau beda? Anak-anak? Beda Ustaz. Beda. Oh beda ya, luar biasa. Oke. Berarti ini kita lihat misalkan yang gayanya 10 Newton, perubahan panjangnya 0,05 ya. Ya Ustaz. Energi potensialnya 0,3. Oh ya, kalau bisa jangan dibulatkan ya. Artinya kalau diperoleh data misalkan 0,31, 32, enggak apa-apa, ditulis apa adanya saja. Oh, enggak Ustaz. Tadi Nah, kan saya pencet panahnya Ustaz. ya. Itu gayanya tetap Memang- sama tapi ada pertambahan panjangnya bisa berubah Ustaz. Jadi saya pilih yang dibulatkan. Jadi pertambahan panjang 0,49 sama 0,50 itu gayanya sama Ustaz, tetap 10N. Gitu Ustaz. Oh begitu. Oh ya, artinya memang ada kan maksudnya bisa Iya. muncul 0,05. Iya, enggak apa-apa. Iya, iya. Iya, Enggak masuk Ustaz kalau misalkan memang real datanya 0,05 ya enggak apa-apa. Kalau misalkan Oh, iya, ketemunya 0,31 ya tulis saja 0,31 enggak apa-apa. Jadi menurut kalian pegas A dan pegas B itu lebih melar yang mana ya? Yang Pegas Ustaz. A. Oh, menurut kamu pegas A ya. Oke. Nanti bisa dianalisis ya. Setelah ini berarti nanti tahapan berikutnya bagaimana? Tahapan berikutnya. Oh, kita Tabel. masukin ke grafik Ustaz. Ke yang betul. Excel itu. Ya, jadi di bagian bawah itu kan ada format sketsa grafik ya, yang Ustadz bagikan di ketua kelompok di Mas Bintang itu. Yang Iya, Ustadz bagikan yang format terbaru itu bisa dimasukkan datanya. Iya Ustaz. Ya, nanti setelah ini bisa share screen yang sketsa grafik ya. Oke, Iya, Ustadz Ustaz. mau jalan-jalan dulu. Yang Ustaz. apa, Ustaz? Silakan, lanjut. Jalan. Oke, luar biasa ini sudah tahapan analisis ya. Grafik yang diperoleh bagaimana anak-anak? Ini Ustaz. Oh luar biasa ini. Coba Ustadz cek ya. Jadi gaya yang kalian gunakan 24 sampai 130. Oke. Berarti menurut kalian antara pegas A dan pegas B itu pertambahan panjangnya lebih besar yang mana? Anak-anak? Lebih besar yang pegas A. Oh iya pegas A. Nanti dianalisis ya. Kenapa kok pegas A yang lebih besar begitu ya? Siap Ustaz. Oke. Kalau energi potensialnya mungkin bisa digeser ke atas sebentar. Energi potensial. Oke, sip. Berarti energi potensialnya lebih besar yang pegas A atau yang B? Yang A juga. Oh, yang A juga. Nanti dianalisis ya. Kenapa kok yang A yang lebih besar? Ya, Ustaz. Oke, coba sekarang bisa lihat yang sketsa grafik tadi. Nah, dari sketsa grafik ini kan kalian punya persamaan garis linear kan itu ya. Nah, ini yang pegas A, yang warna biru berarti ya. Itu persamaannya yang mana? Yang bawah atau yang atas? Y 124,31 X Itu yang pegas yang warna merah atau yang biru? yang biru. Oh, yang biru ya, oke. Yang merah berarti yang bawah ya. Ya, ya. Nanti dari persamaan ini kalian tentukan bahwasanya M itu merupakan apa. Bisa dipahami Mas ya dan kawan-kawan? Bisa, bisa. Kembali. Oke. Oke, dilanjut ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai ya? Kelompok 1 ya. Tinggal kesimpulan, Ustaz. Oke, sambil jalan enggak apa. Kelompok 2, Sudah Ustaz. kelompok 3, Sudah Ustaz. 4, Sudah Ustaz. kelompok 5 barusan kembali ya. Sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan percobaan dengan maksimal ya. Tadi Ustadz lihat di dalam breakout room. Siapa yang berani menyampaikan hasil percobaannya? Silakan. Oke. Saya Oh, kalau boleh. Raihan. Baik, luar biasa. Baik, silakan Mas Raihan dan kawan-kawan bisa duduk di tempatnya masing-masing ya. Silakan, bisa dimulai Mas Raihan bisa menyampaikan salam dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan. Dengan teman saya ada Abbas, Arman Zaidan, Abi, Aditya Wardana, dan Abe. Kali ini kita akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Mungkin untuk tujuannya menganalisis pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas, membandingkan sifat elastisitas pegas, serta menentukan energi potensial pegas. Data yang kami dapatkan yaitu seperti ini. Jadi kita menggunakan pegas A
dengan konstanta 200, kemudian pegas B dengan konstanta 400, serta gaya yang kami gunakan yaitu 40, 60, 80, serta 100. Analisis dari percobaan yang kami buat yaitu sebagai berikut. Nomor 1, jelaskan mengapa nilai pertambahan panjang pegas yang diperoleh pada pegas A dan B mengalami perbedaan meskipun diberi gaya yang sama besar. Karena pegas A memiliki konstanta pegas yang lebih kecil sehingga pertambahan panjang pegasnya lebih besar, begitu pula sebaliknya. Nomor 2, jelaskan mengapa nilai energi potensial pegas yang diperoleh pada pegas A dan B mengalami perbedaan meskipun diberi gaya yang sama besar. Karena secara matematis menggunakan persamaan energi potensial pegas. Teman panjang pegas A lebih besar sehingga energi potensialnya juga besar. Pada pegas A diperoleh bahwa besarnya gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas, begitu pula dengan pegas B sesuai dengan hukum Hooke. Bagaimana cara memperoleh persamaan hukum Hooke berdasarkan sketsa grafik yang diperoleh? Jawabannya yaitu dengan menggunakan persamaan linear, garis linear maksud saya, yaitu Y sama dengan MS plus C, dengan pada grafik variabel Y merupakan besaran gaya dan variabel X merupakan pertambahan panjang pegas, serta C adalah konstanta yang dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil. Sehingga gradien garis M sama dengan Y per X sama dengan F per delta X. Dapat diketahui pada gradien garis M sama dengan K dalam tanda kurung konstanta pegas, sehingga persamaan hukum Hooke-nya yaitu K sama dengan F per delta X. Berdasarkan hasil percobaan dan sketsa grafik, dapat diketahui bahwa pegas A, grafik berwarna biru, memiliki nilai konstanta yang lebih kecil daripada pegas B, grafik warna merah, sehingga berdasarkan hukum Hooke, pegas A memiliki nilai konstanta yang lebih kecil, lebih mudah melentur. Artinya pegas A sifat elastisnya besar. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, gaya yang diberikan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Pegas A memiliki sifat elastisitas yang lebih besar dibandingkan pegas B karena nilai konstantanya lebih kecil, serta energi potensial pegas A lebih besar dibandingkan pegas B. Mungkin sekian dari kelompok tutor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Silakan. Tadi yang diagram tadi bisa lihat nggak? Ya itu R kuadrat itu sama dengan 1 maksudnya apa ya? Seingat saya itu semacam apa ya? Kalau R-nya 1 itu menunjukkan semacam ketepatan perhitungan. Mungkin nanti kalau ada yang salah mungkin bisa diluruskan oleh saya. Terus sama ini apa? 0,6061 ini? Itu nilai C-nya. Jadi yang dari data yang kami dapatkan begitu. Kami belum menemukan apa tepatnya itu dan bagaimana fungsinya, tapi dari data yang kami dapatkan hasilnya seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raihan, Mas Bintang. Bisa di stop share dan ditutup dulu Mas Raihan, silakan. Baik, terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Raihan, anak kita beri applause ya, luar biasa tampilannya. Oke, tadi ada diskusi yang menarik kan anak sekalian ya, perihal tentang nilai R. Jadi kalau percobaan kita tepat dan akurat, seharusnya kita bisa memperoleh grafik yang sangat linear, sangat lurus. Kalau kita punya persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi dalam diskusi tadi didiskusikan apa yang dimaksud dengan nilai R begitu kan, dan apa itu nilai C. Jadi sebenarnya sudah dijawab oleh kelompoknya Mas Raihan ya, bahwasanya nilai R itu bisa menunjukkan suatu tingkat ketelitian dari suatu percobaan. Artinya kalau nilai R itu mencapai nilai sama dengan 1, grafik garis linear yang kalian peroleh itu sangat luar biasa baik. Bagus sekali sesuai dengan teori yang ada. Bahwasanya garis lurus itu menunjukkan grafik di mana keberlakuan hukum Hooke itu. Apabila dalam suatu percobaan itu kita ada suatu kesalahan misalkan dalam penarikan atau dalam pembacaan data itu kurang tepat, maka bisa jadi nilai R-nya tidak 1, misalkan 0,5
99 sekian. Kalau kita kalikan dengan 100% itu dan mencapai nilai 99%. Artinya tingkat linearitas dari grafik itu adalah 99%. Nah, setiap kelompok bisa menghitung sendiri seberapa linear grafik yang kalian peroleh. Begitu anak-anak ya. Jadi dari apa yang kita diskusikan, kita dapat memperoleh konsep-konsep anak-anak. Bahwa dalam konsep hukum Hooke, pada daerah elastisitas benda, gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang benda. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan energi potensial pegas, tadi sudah disampaikan ya. Dan kita temukan persamaan energi potensial pegas adalah setengah kali gaya kali perubahan panjang. Berikutnya, berkaitan dengan pemecahan masalah yang di awal tadi, mengapa motor dan mobil itu, atau yang disampaikan oleh Mas Gasan tadi ya, apakah jenis pegas pada motor dan mobil itu sama atau beda? Mungkin ada yang bisa menjawab, anak-anak? Ya, Ustaz. Ya, Mas, siapa ini? Mas Bian, silakan Mas Bian. Bagaimana Mas Bian? Jadi dari secara bobot kedua benda ini kan sudah jauh berbeda kan. Jadi makanya pegas antara pegas mobil dan pegas motor itu berbeda tingkat tegangannya, juga tingkat diameternya. Itu, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Bian. Betul sekali Nana ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang jenis pegas motor dan mobil, penggunaan jenis pegas itu bergantung pada seberapa besar beban yang ditanggung pada sepeda motor dan mobil. Bisa jadi sepeda motor dan mobil itu menggunakan jenis pegas yang sama kalau bebannya sangat besar, begitu. Ya. Kemudian jenis dan kekuatan pegas dapat dilihat dari nilai konstanta pegasnya. Nah, kemudian berikutnya, sekarang siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, Ustaz. Oke, silakan Mas Bintang. Jadi kesimpulannya ini tentang perbandingan antara energi potensial dengan pertambahan panjang dan juga gaya. Jadi energi potensial ini berbanding lurus juga dengan gaya dan pertambahan panjang, karena semakin besar keduanya itu maka energi potensial akan semakin besar. Gitu, Ustaz. Terima kasih Mas Bintang. Mungkin ada yang menambahkan anak? Mau nambahkan kalau apa? Silakan. Selain itu, semakin kecil konstanta pegas, maka semakin elastis pegas tersebut. Oke, luar biasa. Ya, betul sekali ya. Jadi, anak sekalian, kita bisa membandingkan sifat elastisitas pegas itu dari nilai konstantanya, seperti yang disampaikan oleh Mas Pasa tadi. Jadi, hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas itu adalah berbanding lurus ya pada daerah elastisitas. Nah, sekarang anak sekalian siapkan gadget masing-masing ya. Mari kita berlatih bersama-sama menggunakan aplikasi Kahoot ya seperti biasa. Luar biasa sudah ada 18, 19 ya, 20 ya, sesuai dengan serta. Baik, kita mulai ya. Soal yang pertama. Oke. Nilai konstanta pegas berdasarkan grafik berikut. Yakin kalian bisa semua ini ya. Iya, luar biasa. Sudah ada 10 jawaban yang betul sekali. Kita lihat, sementara yang memimpin adalah Mas Raihan Nazim, diikuti Mas Japar, Ilham, Fabian, dan Faiz. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Ayo semuanya disiapkan kecepatan tangannya, besar energi potensial pegas anak sekarang ya. 5 detik lagi anak, segera diputuskan ya. Iya, luar biasa, sudah ada 6 jawaban yang betul ya. Oke, sementara ada perubahan ya. Luar biasa, ada nama Cynthia di atas. Soal yang terakhir anak, kita siapkan ya. Oke, silakan semuanya bisa diperhatikan perbandingan sifat elastisitas dari pegas P dan Q yang paling tepat. Manakah hubungannya paling tepat ya? Berkaitan dengan perbandingannya. Luar biasa, sudah ada 12 anak yang betul. Alhamdulillah ya. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan juara. Di peringkat ketiga dimiliki oleh Cynthia atau Abi. Yang kedua, Mike, luar biasa. Dan yang pertama siapakah dia? Kita lihat ya, Aldi. Luar
biasa Mas Aldi. Diikuti runner up Mas Raihan dan biasa ya. Baik anak-anak sekalian, bila kalian sudah berlatih ya, sudah berhasil semua. Nah sekarang Ustadz minta kalian mengungkapkan kesan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Fantastik, Masya Allah, mantap, menarik. Oke, luar biasa ya, serasa cukup ya. Semuanya sudah berpartisipasi untuk memberikan respon ya. Asik, menarik, super sekali, Masya Allah, mantap. Hal positif ini mudah-mudahan dapat kita pertahankan semuanya anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak saya memberikan tugas untuk berlatih pemahaman kalian tentang hukum dan energi potensial gas. Di bagian latihan 2, kalian bisa mengasah di sini. Akan ada 5 soal. Kita akan ngecek siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Nah, di pertemuan selanjutnya, anak-anak kita akan mempelajari tentang subtopik terakhir, rangkaian pegas. Ya. Nanti ada rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel, begitu anak ya. Oke, dengan berakhirnya latihan dan refleksi yang sudah saya berikan semuanya, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Silakan Mas Fabian sebagai ketua kelas untuk bisa menutup pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian, titip Ustadz. Jangan lupa mengerjakan latihan dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kalian dapat tetap semangat, dapat istiqomah belajarnya, dan semoga kalian semua memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Terima kasih. Iqra'u hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustaz. Baik.